Bab 876. Kedatangan tamu terhormat bagian 3. Kamar pribadi ini tidak hanya bergaya antik, tetapi juga merupakan ruangan terbesar. Lokasinya juga cukup bagus. Melalui jendela, orang dapat menikmati hutan bambu di halaman dan daun teratai di kolam. Meskipun kamar pribadi di sore hari tidak diatur di malam hari, jelas bahwa Hifeng telah berusaha keras. Ketika mereka berdua memasuki ruang pribadi, seorang wanita cantik klasik dalam balutan cheongsam bergaya porselen biru dan putih segera datang untuk membuat teh dan menyajikannya kepada mereka. Xia Ruofei dan Hifeng duduk di meja teh di depan jendela. Di seberang mereka ada seorang wanita cantik pendiam dalam balutan cheongsam yang sedang membuat teh dengan sangat elegan. Aroma samar teh melayang di dalam ruangan, dan mereka bisa mendengar samar-samar suara musik gusheng. Dalam lingkungan seperti itu, mereka tiba-tiba merasa rileks. Hifeng baru saja digabungkan dengan Xia Ruofei. Dia tidak mencoba mencari tahu identitas Xia Ruofei atau keseluruhannya dengan Song Qiming. Dia hanya mencari topik yang diminati Xia Ruofei, jadi suasananya sangat harmonis. Saat itu sekitar jam Teno ketika mereka berdua tiba di West River Moon Club. Waktu berlalu dengan tenang saat mereka minum teh dan membungkuk. Ketika hampir jam 11, Xia Ruofei mendengar suara berisik dari luar pintu. Isolasi suara ruangan cukup bagus. Hifeng tidak mendengar apapun, tapi pendengaran Xia Ruofei jauh lebih baik daripada orang kebanyakan, jadi dia bisa mendengar semuanya. Sebuah suara muda berkata dengan ketidakpuasan, "Presiden Zheng, apa maksud Anda? Apakah karena saya, Yang Jianren, tidak memiliki wajah? Bukankah itu hanya kamar pribadi? Bukankah aku akan memberikan jawaban yang lugas?" Kemudian, Xia Ruofei mendengar suara Presiden Zheng, "Tuan Muda Yang, semua pelanggan di sini adalah anggota kami. Pelanggan kami adalah raja kami. Klub kolam teratai cahaya bulan memang sudah dipesan sebelumnya, dan para tamu sudah tiba. Kalau begitu, ayo beralih." Yang Jianren berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya mendengar ada 2 tamu di sini. Bukankah sia-sia menggunakan ruangan sebesar itu untuk 2 orang? Ini mungkin tidak pantas." Presiden Zheng sudah memahami bahwa kamar pribadi cahaya bulan di kolam teratai disediakan oleh pemimpin distrik Menara Lonceng, jadi dia sangat malu. Yang Jianren berkata dengan santai, "Apa yang tidak pantas tentang itu? Anda tahu siapa yang kami undang hari ini? Dia adalah pemimpin yang sangat penting. Saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda, tetapi satu kata dari pemimpin ini dan klub Anda akan ditutup." Ya. Saya mengandalkan bantuan semua orang mulia di sini, kata Presiden Zheng. Yang Jianren meninggikan suaranya dan berkata, "Presiden Zheng, masuk dan beritahu orang-orang di dalam untuk pindah ke ruangan lain. Sebut saja namaku." "Ini. Anda tidak akan? Kalau begitu aku akan pergi sendiri." Yang Jianren berkata sambil mendengus dingin. Jangan marah, Tuan Muda Yang." Presiden Zheng dengan cepat berkata, Saya akan mencoba." Kemudian, Xia Ruofei mendengar langkah kaki Presiden Zheng mendekat. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tidak mudah berbisnis saat ini. Presiden Zheng biasanya memiliki banyak teman, dan klub ini berjalan dengan sangat baik, namun kesulitan di baliknya bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan kepada orang luar. Saat Xia Ruofei menghela nafas, Presiden Zheng datang ke pintu dan mengetuknya. Wajah Presiden Zheng menunjukkan sedikit rasa bersalah. Begitu dia memasuki pintu, dia berkata, "Wali kota dia, tidak." Presiden Zheng berhenti di tengah kalimatnya karena dia melihat Xia Ruofei menatapnya sambil tersenyum. Dia hanya tahu bahwa dia Feng telah memesan kamar dari informasi yang dia terima, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa tamu yang diundang Feng adalah Xia Ruofei. "Presiden Xia." Presiden Zheng berkata dengan terkejut, "Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang? Saya bertanya-tanya mengapa Magpies terus berkicau hari ini." "Presiden Zheng, apakah Anda kenal Tuan Xia?" dia Feng bertanya, terkejut. "Ya, saya bersedia. Saya berteman lama dengan Presiden Zheng," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ya. Teman lama, Presiden Zheng berkata sambil tersenyum. Xia Ruofei melihat ke pintu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, ada apa, Presiden Zheng?" Baru pada saat itulah Presiden Zheng ingat bahwa ada seorang guru yang sulit menunggu di luar pintu. Dia segera mempertimbangkan pro dan kontra, lalu mengertakkan gigi dan berkata sambil tersenyum, "Bukan apa-apa.
Saya baru mendengar Bupati dia akan datang, jadi saya datang untuk menyapa. Saya tidak menyangka Presiden Xia juga ada di sini. Baiklah. Kalian ngobrol, aku akan datang untuk melamar bersulang nanti. Presiden Zheng mengangguk ke arah Xia Ruofei dan He Feng lalu meninggalkan ruangan. Begitu Presiden Zheng keluar, Yang Jianren, yang sedang menunggu tidak jauh dari situ, bertanya dengan berisik, bagaimana menurut Anda, Penatua Zheng? Apakah akan berhasil jika kamu menggunakan namaku? Presiden Zheng menghela nafas pada dirinya sendiri, lalu mengambil keputusan dan berkata, Tuan Muda Yang, saya minta maaf. Bab 877. Musuh di Jalan Sempit. Di koridor luar kamar pribadi berdiri seorang pria muda dengan pakaian kasual Armani lengkap. Ada beberapa orang di belakangnya. Setelah mendengar kata-kata Presiden Zheng, ekspresi mereka berubah. Pemuda itu adalah Yang Jianren, yang baru saja berbicara. Wajahnya sedikit pucat, dan terlihat jelas bahwa dia biasanya mabuk dan penuh nafsu. Meskipun ia ditutupi dengan barang-barang bermerek dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tidak bisa menyembunyikan temperamennya yang buruk. Segera setelah Presiden Zheng selesai berbicara, mata seukuran kacang Yang Jianren tiba-tiba memancarkan pandangan gelap, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Yang Jianren menatap Presiden Zheng dan bertanya, Penatua Zheng, apa maksudnya ini? Wajah Presiden Zheng berkedut, tetapi ketika dia memikirkan orang di ruangan itu, dia dipenuhi gigi dan berkata, Tuan Muda Yang, saya minta maaf. Kamar pribadi kolam teratai cahaya bulan memang dipesan oleh tamu lain. Aku tidak bisa melanggar peraturan. Tuan Muda Yang, saya dapat mengatur kamar untuk Anda di pavilion bayangan bulan. Lingkungannya mirip dengan cahaya bulan di kolam teratai, kata Presiden Zheng. Omong kosong. Yang Jianren mengutuk, Penatua Zheng, siapa yang kamu coba bodohi? Aku memberikan wajah, tapi kamu tidak menginginkannya, kan? Anda tahu siapa yang saya obati hari ini? Bisakah Anda memikul tanggung jawab karena menunda keramah tamahan saya kepada para tamu? Tuan Muda Yang, bagaimana saya berani tidak memberikan wajah Anda? Presiden Zheng berkata sambil tersenyum. Namun, orang-orang di sini semuanya adalah anggota kami, dan mereka melakukan reservasi terlebih dahulu. Tidak ada alasan untuk memaksa mereka berubah. Presiden Zheng adalah seorang pengusaha. Sudah menjadi sifat untuk mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Jika ada anggota lain di ruang kolam teratai cahaya bulan hari ini, meskipun hanya He Feng, dia pasti akan meminta mereka untuk pindah kamar. Jika nama Yang Jianren disebutkan bila diperlukan, kebanyakan orang akan tetap memberi wajah. Namun, Xia Ruofei juga ada di antara mereka. Bab ini diperbarui oleh Nov.com. Presiden Zheng tidak berani mengatakan apapun yang terjadi. Kerjasama antara West River Moon Club dan Paradise Corporation dalam penyediaan sayuran dan buah-buahan bersifat sekunder. Kuncinya adalah Presiden Zheng secara pribadi telah melihat jaringan menakutkan Xia Ruofei pada upacara pembukaan gedung perkantoran komprehensif perusahaan Paradise. Presiden Zheng ada di sana. Presiden Zheng kagum dengan pemandangan itu. Tidak hanya grup Hang Feng Hong Kong, grup Shengbang Amerika Serikat, dan konsorsium kelas dunia lainnya mengirimkan orang-orang penting untuk hadir, tetapi mereka juga mengirimkan hadiah mahal seperti Mercedes-Benz. Lebih penting lagi, ada banyak pemimpin lokal dan pemuda yang dicurigai sebagai tuan muda keluarga Song di Beijing. Semua ini membuat status Xia Ruofei di hati Presiden Zheng meningkat pesat. Meskipun Yang Jianren juga memiliki latar belakang yang kuat, dalam benak Presiden Zheng, jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Itu sebabnya dia lebih memilih menolak Yang Jianren daripada berdiskusi dengan Xia Ruofei tentang ruang ganti. Saya tidak peduli. Yang Jianren berkata dengan wajah dingin, hari ini, saya menyukai kamar pribadi di kolam teratai yang diterangi cahaya bulan. Anda harus menyesuaikannya, meskipun Anda tidak mau. Beberapa orang di belakang Yang Jianren juga memperingatkannya. Presiden Zheng, mungkinkah Anda masih mabuk sejak kemarin? Tuan muda yang menginginkan kamar pribadi, tetapi Anda enggan. Apakah Anda masih ingin klub ini tetap buka? Penatua Zheng. Aku bilang kamu pintar seumur hidup, tapi kamu bodoh sesaat. Cepat dan atur kamar pribadi untuk Tuan Muda Yang, lalu minta maaf padanya dengan benar. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Presiden Zheng tersenyum meminta maaf saat dia meminta maaf. Tetapi dia tidak berniat mengatur kamar pribadi di kolam teratai yang diterangi cahaya bulan. Melihat ini, Yang Jianren semakin kesal.
Dia mendengus dan berkata, "Baiklah. Zheng tua, kamu baik-baik saja. Saya akan mengingat ini, dan kami akan menyelesaikan skor secara perlahan nanti. HMPH. Bukankah kamu menolak untuk pindah kamar? Saya ingin melihat siapa yang cukup layak untuk menikmati kamar pribadi yang saya, Yang Jianren, perhatikan." Setelah mengatakan itu, Yang Jianren melangkah menuju kamar pribadi kolam teratai cahaya bulan. "Tuan muda Yang, Anda tidak bisa." Wajah Presiden Zheng berubah dan dia segera maju untuk menghentikannya. Yang Jianren sedang marah, jadi bagaimana dia bisa mendengarkan? Dia mendorong Presiden Zheng ke samping, dan kemudian beberapa orang di belakangnya menghentikan Presiden Zheng sambil tertawa. Ada dua penjaga keamanan tidak jauh dari sana, tapi mereka berdua mengenal Yang Jianren. Melihat bos mereka tidak bisa menghentikan tuan muda, mereka tidak berani maju. Yang Jianren segera tiba di pintu kamar pribadi. Dia mendorong pintu hingga terbuka tanpa mengetuk dan masuk dengan santai. Di kamar pribadi, Xia Ruofei masih mengobrol dengan tenang dengan He Feng. Karena kamar pribadi itu kedap suara, dia Feng tidak tahu apa yang terjadi di koridor luar. Dia fokus untuk lebih dekat dengan Xia Ruofei. Tentu saja, Xia Ruofei mendengarnya dengan jelas, tapi dia tidak peduli. He Feng secara pribadi menuangkan teh ke dalam cangkir teh di depan Xia Ruofei ketika pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka. Tentu saja, dia sangat tidak senang dan menoleh untuk melihatnya. Ketika dia melihat Yang Jianren yang masuk, ketidakpuasan di wajah He Feng tiba-tiba membeku. Kemudian, dia memasang ekspresi terkejut, berdiri dan berkata, "Tuan muda Yang, kebetulan sekali, kamu di sini untuk makan malam juga?" Mulut Yang Jianren sedikit melengkung ke atas, senyuman yang bukan senyuman. Dia memandang He Feng, lalu menoleh dan berkata kepada Presiden Zheng, yang melepaskan diri dari beberapa pengikutnya dan dengan cepat berjalan mendekat, "Penatua Zheng, jadi tamu terhormat yang Anda bicarakan adalah Direktur He." "Oh tidak, Wakil Wali Kota, dia." Presiden Zheng memandang Xia Ruofei dengan canggung, matanya dipenuhi ketidakberdayaan. Melihat nada suara Yang Jianren yang tidak bersahabat, jantung He Feng juga berdetak kencang. Dia segera berpikir, lalu mengerutkan kening dan bertanya, "Presiden Zheng, apa yang terjadi?" "Tuan muda Yang, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang saya?" Bab 878. Musuh di Jalan Sempit bagian 2. Ketika Presiden Zheng mendengar ini, dia menjadi semakin marah. Jadi kali ini, dia seperti bayi yang melihat ke cermin dan memandang dirinya sendiri dengan jijik. Benar-benar tidak ada cara untuk melakukan pekerjaan ini. Xia Ruofei tersenyum tipis saat dia memandang dengan dingin. Dia tidak terlalu peduli dengan tuan muda yang arogan ini. Tidak peduli betapa dahsyatnya Ying Luo, mungkinkah dia lebih dahsyat daripada Song Rui? Tidak banyak anak kaya seperti Song Rui di seluruh Tiongkok, bukan? Bukankah dia masih bertanya kepada saudaranya dan memarahinya setiap kali dia tidak bahagia? Namun, ketika matanya menatap orang di belakang Yang Jianren, matanya sedikit membuka, dan melengkungkan mulut menjadi lebih lebar. Pria itu melihat Xia Ruofei saat dia memasuki kamar pribadi. Dia menatap Xia Ruofei dengan memperlihatkan mata gelap dan seringai di wajahnya. Musuh benar-benar bertemu di jalan sempit. Xia Ruofei tertawa dalam hatinya. Nama pria itu adalah Hidong. Dia dulunya adalah manajer penjualan di perusahaan Ling Xiaotian. Dia juga putra dari rekan Ling Xiaotian. Saat itu, Ling Xiaotian bahkan mencoba menjodohkannya dengan Ling Qingsui. Dia juga pengagum fanatik Ling Qingsui. Saat itu, ketika Ling Qingsui menemukan rasa unik dan penampilan cantik dari sayuran Peach Garden, dia memutuskan untuk berkolaborasi dengan Peach Garden Farm untuk meluncurkan sayuran Peach Garden di restoran Ling. Hidonglah yang menciptakan masalah dan dengan sengaja memelihara Xia Ruofei. Kemudian, ketika Ling Xiaotian menyadari bahwa sayuran surga sangat membantu restoran Ling Ji keluar dari kesulitannya dan mengambil inisiatif untuk meminta kerja sama. Syarat Xia Ruofei adalah memecat manajer penjualan Hidong, yang tidak membedakan antara publik dan publik. Urusan pribadi dan bekerja untuk keperluan pribadi. Pada saat itu, Ling Xiaotian bahkan mengalami pergulatan mental yang intens. Bagaimanapun, Hidong adalah anak dari kawan lamanya dan mantan pengawas kelas. Pada akhirnya, Ling Xiaotian masih membuat keputusan yang tepat untuk mengeluarkan Hidong dari perusahaan. Xia Ruofei mengira Hidong hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya dan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Faktanya,
Dia bahkan tidak peduli dengan karakter sekecil itu. Apa yang tidak dia duga adalah setelah lebih dari setahun, dia benar-benar akan bertemu Hidong lagi dalam keadaan seperti itu. Yang Jianren tidak menunggu Presiden Zheng berbicara. Dia berkata dengan lantang, "Wali Kota He, saya punya tamu yang sangat penting untuk dijamu sore ini dan ingin menggunakan kamar pribadi di kolam teratai cahaya bulan ini. Saya melihat Anda hanya memiliki 2 orang di sini, kenapa Anda tidak pindah ke ruangan lain? Ikuti novel saat ini di novelb.in.com." Kata-kata yang Jianren seolah-olah wajar, dan He Feng sedikit tidak senang setelah mendengarnya. Namun, dia Feng masih menekan jejak ketidakbahagiaan ini. Bagaimanapun, ayah yang Jianren adalah pemimpin lamanya. Ayah yang Jianren adalah Yang Jinsheng, wakil menteri Departemen Organisasi Kota saat ini. Meskipun dia hanya berada di level pemimpin, dia memiliki kekuatan yang besar. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa wakil menteri yang akan dipromosikan menjadi wakil direktur, dan kemungkinan besar dia akan langsung masuk ke dalam komite tetap komite partai kota. Begitu dia mengambil langkah ini, itu akan menjadi dunia yang benar-benar baru. Ada juga poin penting. Yang Jinsheng dipromosikan dari posisi wakil wali kota eksekutif distrik KL ke Departemen Organisasi Kota. Dia telah bekerja di distrik YL selama lebih dari 10 tahun dan memiliki koneksi di seluruh distrik. Ketika Yang Jinsheng menjadi wakil bupati eksekutif, He Feng hanya menjabat sebagai direktur biro pendidikan. He Feng memiliki rasa hormat yang alami terhadap pemimpin lama distrik YL ini. Jika di lain waktu, He Feng mungkin tidak terlalu mempedulikannya karena latar belakang Yang Jianren dan akan mengubahnya begitu saja. Namun, dia mengundang Xia Ruofei untuk makan malam hari ini dan dia tidak bisa mempertimbangkan masalahnya begitu saja. Dalam penilaian He Feng, Xia Ruofei kemungkinan besar adalah tuan muda dari keluarga besar. Apa yang paling dihargai oleh tuan muda seperti dia? Tentu saja itu aja. Jika dia tidak datang ke kotak cahaya bulan kolam teratai hari ini, dia tidak akan mempermasalahkan sedikit perbedaan dalam kualitas kotak tersebut. Tapi situasi saat ini adalah mereka sudah lama minum teh dan mengobrol di sini. Sekarang Yang Jianren telah menerobos masuk dan meminta ruangan ini. Jika dia dengan gegabah menyetujui permintaan tuan muda Yang, di manakah dia akan meletakkan wajah, tuan muda Xia? Memikirkan hal ini, dia Feng dengan cepat melirik Xia Ruofei. Dia melihat Xia Ruofei masih kokoh seperti gunung Tai dan memiliki senyuman tipis di wajahnya, jadi dia semakin yakin dengan penilaiannya. Dia diam-diam mengambil keputusan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Yang, saya benar-benar minta maaf. Saya juga menjamu tamu terhormat hari ini, jadi saya khawatir saya tidak setuju dengan perubahan kamar." Yang Jianren tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat tamu itu adalah Xia Ruofei, yang duduk di sebelah He Fengshi. Dia benar-benar mengabaikan Wan Wan dan berpikir bahwa ruang ganti hanyalah masalah kata-kata saja. Dia masih ingat dengan jelas saat ayahnya menjadi wakil bupati eksekutif distrik YL. Direktur pendidikan, He Feng, datang ke rumahnya untuk melakukan kunjungan tahun baru dengan sikap hormat. Sekarang status ayahnya semakin tinggi, dan dia akan segera maju lebih jauh, pengaruhnya semakin tinggi. Bagaimana mungkin dia Feng tidak menerima wajahnya? Apa yang tidak diharapkan oleh Yang Jianren adalah bahwa He Feng benar-benar tidak memberikan wajah apapun. Wajah Yang Jianren tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan muram, "Wakil wali kota, apakah kamu tidak akan memberiku sedikit wajah ini?" "Tuan muda Yang, bukannya aku tidak ingin memberikan wajah. Tapi sungguh tidak nyaman untuk datang ke sini hari ini," He Feng berkata sambil tersenyum. Wajah Yang Jianren menjadi dingin. Sebelum dia dapat berbicara, Hidong yang berada di belakangnya tiba-tiba melangkah maju dan mengucapkan beberapa kata di telinganya. Ekspresi Yang Jianren berubah beberapa kali saat dia mendengarkan. Bab 879. Musuh di Jalan Sempit bagian 3. Setelah Hidong selesai berbicara, dia mundur dengan hormat untuk menyoroti status Yang Jianren. Pada saat yang sama, dia memandang Xia Ruofei dengan senyum dingin di wajahnya. Mata manik Yang Jianren berputar beberapa kali sebelum dia menatap Xia Ruofei dengan cibiran di wajahnya. "Wakil wali kota, tamu terhormat yang Anda sebutkan, mungkinkah dia berada di samping Anda?" Yang Jianren berkata dengan nada mengejek. "Ya," kata Feng dengan serius. "Tuan muda Xia adalah tamu terhormat yang biasanya tidak bisa saya undang. Kamar hari ini khusus disediakan untuk Tuan muda Xia."
Yang Jianren berbalik dan menatap mata Hidong. Kemudian, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu, dia tidak bisa menahan tawanya. Hi Feng mengerutkan kening dan memandang Xia Ruofei dengan cemas. Dia bertanya, Tuan Muda Yang, apakah kata-kata saya menggelikan? Yang Jianren tertawa bahak hingga dia kehabisan napas. Dia menunjuk ke arah Xia Ruofei dan berkata, Wakil Wali Kota, jangan bilang kamu bertemu penipu. Sejauh yang saya tahu, orang ini hanyalah seorang petani. Dia membuka pertanian kecil dan melakukan bisnis kecil-kecilan. Dan, Tuan Xia, saya pikir Anda telah diberi oleh lemak babi. Ekspresi Hi Feng berubah dan dia berkata dengan keras, Tuan Muda Yang, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Dia tidak peduli dengan kehidupan Yang Jianren setelah dia menyinggung Xia Ruofei, tapi dia khawatir suasana hati Xia Ruofei akan buruk dan usahanya hari ini akan sia-sia. Bagaimana jika Xia Ruofei adalah seorang pesolek dengan temperamen yang aneh? Dia bahkan mungkin melampiaskan kehancurannya. Pada saat ini, Xia Ruofei, yang dengan nyaman bersandar di sofa, berdiri dan berkata kepada Hi Feng, Wali Kota Hi, dia benar. Saya benar-benar memiliki sebuah peternakan kecil. Tidak salah jika dikatakan bahwa saya adalah seorang petani. Tuan Muda Xia, tolong jangan bercanda, Hi Feng berkata dengan wajah sedih. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, saya tidak bercanda. Presiden Zheng dan saya adalah teman lama, dia bisa membuktikannya. Presiden Zheng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengangguk tak berdaya pada Hi Feng. Saat Presiden Zheng hendak mengatakan bahwa Xia Ruofei memiliki lebih dari sekedar membuka lahan pertanian, Yang Jianren tidak sabar untuk berkata, Wakil Wali Kota, apakah Anda melihatnya? Penatua Zheng juga telah membuktikannya. Ini hanyalah seorang petani. Tamu Anda benar-benar memperlakukan dia sebagai kehormatan, sungguh sebuah lelucon. Pada saat ini, Hidong juga akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dan menggema, Tuan Muda Yang, tampaknya penipu akhir-akhir ini terlalu merajalela. Bahkan seorang petani berani menipu orang dan berpura-pura menjadi tuan muda dari sebuah keluarga kaya. Dan sebenarnya ada orang yang mempercayainya. Hahaha, anak buah Yang Jianren tidak bisa menahan tawa. Hi Feng memandang Xia Ruofei dan kemudian Yang Jianren. Dia berkata, Tuan Muda Yang, tidak peduli apa identitas Tuan Xia, dia adalah tamu penting yang saya undang hari ini, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kami sudah memesan kamar pribadi ini sebelumnya. Silakan kembali. Hi Fengxi tidak akan pernah percaya bahwa Xia Ruofei hanyalah seorang pengusaha kecil. Siapa yang pernah melihat seorang petani yang bisa membuat komite provinsi dan kota yang baru begitu memperhatikan masalah kecilnya? Mungkin Xia Ruofei memulai sebuah peternakan, tapi itu pasti untuk bersenang-senang. Bukankah semua tuan muda yang kaya suka keluar dan memulai bisnis mereka sendiri? Saat dia Feng memikirkannya, dia mengambil keputusan. Hah? Yang Jianren mendengus dingin dan berkata, Hi Feng, kamu baik-baik saja. Sekarang sayapku sudah mengeras dan ayahku bukan lagi pemimpin distrik YL, kamu tidak akan peduli padaku, kan? Jangan lupa ayahku masih bekerja di kota. Selain itu, bagaimana kamu tahu bahwa ayahku tidak akan lagi membimbingmu di masa depan? Wajah Hi Feng tidak bisa menahan kedutan, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Muda Yang, saya tidak punya maksud lain, tapi selalu ada sistem siapa cepat dia dapat. Bahkan jika komandan yang datang ke sini secara pribadi, saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Baiklah, kamu baik. Yang Jianren berkata dengan gigi terkatup. Pada titik ini, mereka pada dasarnya telah melepaskan semua kepura-puraan dan tidak dapat melanjutkan diskusi sama sekali. Dia bisa dianggap membenci Hi Feng. FOP semacam ini mungkin tidak dapat mencapai apapun, tetapi jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk, dia memiliki segala macam metode rumit yang tidak mungkin untuk dilawan. Yang Jianren sudah memikirkan bagaimana membuat Feng menderita di masa depan. Saat ini, sebuah suara datang dari pintu kamar pribadi, Yo. Hari ini sangat meriah. Yang, kamu telah mengumpulkan begitu banyak orang hari ini. Semua orang melihat ke arah pintu kamar pribadi. Xia Ruofei hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh dan menyadari bahwa dia tidak mengenal orang yang datang. Dia kemudian terus menyesap tehnya. Dan apakah itu Yang Jianren atau Hi Feng? Ketika mereka melihat orang itu, wajah mereka tanpa sadar menunjukkan sedikit sanjungan. Bab 880. Kepala Divisi Cao. Hi Feng dan Yang Jianren sama-sama tertegun sejenak,
lalu langsung berteriak serempak, "Direktur Cao!" Ternyata yang datang adalah sekretaris yang baru dilantik, Guangxi Cao. Jika lingkaran politik Sanshan dibandingkan dengan dunia hiburan, Guangxi Cao tidak diragukan lagi adalah ayam goreng terpedas belakangan ini. Meskipun Guangxi Cao masih menjadi kepala Departemen Sekretaris Kota, semua orang di pemerintahan tahu bahwa posisi wakil direktur atau bahkan direktur sekretaris departemen pada dasarnya adalah milik Guangxi Cao. Sekretaris departemen pertama menjabat sekretaris, dan sekretaris biasanya menjadi direktur. Guangxi Cao hanya kekurangan pengalaman. Itulah sebabnya dia Feng dan Yang Jianren menyebut Cao Guangxi sebagai sutradara Cao. Hi Feng tidak menyangka Yang Jianren akan mengundang Guangxi Cao. Hatinya tenggelam. Namun, dia menyadari bahwa Guangxi hanyalah seorang sekretaris baru. Hubungan Xia Ruofei dengan sekretaris Song lebih dari itu. Selain itu, sekretaris Song adalah orang yang meminta melakukan pekerjaan untuk Xia Ruofei. Dan Guangxi lah yang melakukan pekerjaan itu. Dia memberikan nomor teleponnya kepada Guangxi dan kemudian memberikannya kepada Xia Ruofei. Memikirkan hal ini, hati Hi Feng menetap angsur menjadi tenang. Yang Jianren, sebaliknya, memandang Hi Feng dengan niat buruk. Dia berencana mencari kesempatan untuk mencapai Hi Feng di depan Guangxi Cao. Jika sekretaris tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, maka kehidupannya sebagai wakil wali kota yang berpangkat rendah akan berada dalam kesulitan. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Selama Guangxi Cao mengeluarkan sedikit informasi, para pemimpin dan pejabat distrik Menara Lonceng pasti akan menjaga jarak hormat dari Hi Feng. Lebih serius lagi, karir politik Hi Feng pada dasarnya akan berakhir. Yang Jianren tidak bisa menahan perasaan senang saat dia membayangkan kesulitan yang akan dihadapi Feng. Guangxi Cao berusia sekitar 30 tahun. Dia kurus dan tampak halus. Dia berkata sambil tersenyum, "Wali kota dia juga ada di sini." "Bupati dia, Jianren, jangan panggil aku seperti itu. Saya bukan kepala divisi. Tidak baik jika orang lain mendengarmu. Direktur Cao, bukankah ini hanya masalah waktu saja?" Yang Jianren berkata dengan nada menyanjung. "Dengan perhatian dan dukungan sekretaris, akan sulit bagi Anda untuk tidak berkembang. Apakah kalian tidak setuju?" Orang-orang yang dibawa oleh Jianren, termasuk Hidong, semuanya mengangguk setuju. Bahkan dia Feng harus tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata. Kedatangan Guangxi Cao membawa kedamaian pada suasana tegang. Xia Ruofei mendengarkan sebentar dan akhirnya mengetahui identitas Guangxi Cao. Faktanya, Xia Ruofei merasa suara Guangxi Cao tidak asing lagi saat dia mendengarnya. Namun, mereka belum pernah bertemu sebelumnya dan suara melalui telepon sedikit terdistorsi, jadi Xia Ruofei tidak langsung mengingatnya. Namun, dari percakapan mereka, Xia Ruofei mengetahui bahwa ini adalah Guangxi Cao, yang dia ajak bicara di telepon kemarin. Guangxi Cao tidak menjelaskan terlalu banyak tentang sanjungan Yang Jianren dan perjanjian lainnya, karena dia tahu bahwa keadaan pejabat saat ini adalah seperti ini dan tidak peduli apa yang dia katakan. Mengambil 10.000 langkah mundur. Jika dia masih menjadi staf kepala departemen yang begadang sepanjang malam menulis materi, Yang Jianren dan Hi Feng mungkin bahkan tidak akan menatap matanya. Mengapa mereka memperlakukannya sebagai tamu seperti hari ini? Terkadang, orang-orang bersikap realistis. Guangxi Cao tertawa, ngomong-ngomong, "Jianren, apa yang kalian bicarakan?" Guangxi Cao akan bertemu dengan Yang Jianren hari ini. Sampai saat ini, dia mengira Hi Feng juga merupakan tamu yang diundang oleh Yang Jianren. Bagaimanapun, Yang Jinsheng telah bekerja di distrik Menara Lonceng selama bertahun-tahun, dan dia memiliki banyak murid serta teman lama. Hi Feng juga seorang pejabat lokal di distrik Menara Lonceng. Yang Jianren memandang Hi Feng dengan tatapan gelap dan berkata, "Ketua Cao, bukan apa-apa, hanya kesalahpahaman kecil. Bukankah aku memintamu untuk datang ke kamar pribadi di kolam teratai cahaya bulan ini?" Namun, wakil wali kota dia sudah melakukan reservasi. "Saya baru saja berdiskusi dengannya tentang ruang ganti." "Benar, wakil wali kota, dia." Meskipun nada suara Yang Jianren tidak terlalu intens, kata "deputi" biasanya tidak digunakan di lingkungan resmi. Dia terus memanggilnya, wakil wali kota, yang sudah mengungkapkan ketidakpuasannya. Guangxi Cao bukanlah seorang pemula di pegawai negeri, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti? Namun, dia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jianren,
Semua orang hanya keluar untuk makan sederhana, jadi kamar pribadi mana yang tidak sama? Tidak perlu beralih. Yang Jianren menyeringai dan berkata, Direktur Cao benar-benar berpikiran luas. Kamu terlihat seperti seseorang yang akan melakukan hal-hal hebat. Untungnya, Anda bukan tipe orang yang perhitungan. Kalau tidak, adik kecil ini akan kehilangan muka kali ini. Wajah adik kecil ini tidak cukup besar. Wakil wali kota dia tidak terlalu ingin pindah kamar dengan saya. Guangxi Chao tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Dia baru saja menjadi sekretaris Song Qiming, jadi dia telah mengumpulkan koneksi di semua aspek. Pada saat yang sama, hampir semua kader di kota memperhatikannya, jadi sudah waktunya untuk berhati-hati dan rendah hati. Tentu saja, tidak baik menunjukkan terlalu banyak kekuatan. Guangxi Chao tidak mengatakannya dengan lantang, tapi dia masih sedikit tidak senang. Yang Jianren sedang mempermainkannya. Faktanya, dia tidak memberitahu He Feng bahwa orang yang akan dia hibur adalah Cao Guangxi, tapi dia tidak menyebutkannya sama sekali, yang membuat Cao Guangxi merasa He Feng tidak berpikir serius. He Feng dengan cepat menjelaskan, Direktur Cao, saya benar-benar minta maaf. Pertama-tama, saya tidak tahu bahwa Anda akan datang untuk makan malam-malam ini. Selain itu, tamu yang saya undang adalah Tuan Xia, jadi saya ingin mencoba memiliki lingkungan makan yang lebih baik.